Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama rekan-rekan Juleha DPD Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idun wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin karena ini masih bulan Syawal dan masih dalam nuansa Lebaran atau Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama Ramadan kemarin dan Allah jadikan kita hamba yang beruntung mendapatkan keberuntungan dari bulan Ramadan dan juga dijadikan orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini bahasannya insya Allah kita akan bahas seputar pelaksanaan Idul Adha. Apa aja bahasanya malam ini? Penggunaan APD ya? Oh iya, misalnya sigot jual beli kurban sama penggunaan APD di masa pandemik ya, kurban masa pandemik. Pertama masalah jual beli hewan kurban. Ini sebenarnya bahasan klasik dan di setiap pelatihan Juleha pun sering kita bahas masalah akad jual beli hewan kurban. Di antaranya adalah yang sering terjadi ketika orang berniat kurban dan dia ucapkan bahwa hewan yang dia beli itu untuk kurban. Pertama kita baca dulu, ini saya ambil dari kitab Hasyi Al-Bajuri, syarahnya Fathul Qorib, hasyiahnya Fathul Qorib. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayati fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wala tajibul udhiyatu illa bin nadri atau bin nadri. Dan udhiyah itu sunnah muakkadah. Jadi udhiyah ini ittifaq ulama di Kitabul Fiqih ala Madzahibil Arba'ah dijelasin di sini. Fal udhiyatu sunnatu ainin muakkadatun yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Jadi secara hakikat ittifaq ulama kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Sunnah muakkadah. Semua ittifaq ulama tidak dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak diazab atau tidak mendapat dosa. Tapi Al-Hanafiyah, kalangan Hanafiyah berpendapat di sini, lakin Al-Hanafiyah tu qalu innaha sunnatu ainin muakkadatun la yu'azzabu tarikuha binari walakin yuhramu an syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kalangan Hanafiyah, sunnah kalau kita tinggalin kurban enggak dapat azab, tapi terhalang dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi teman-teman Juleha jangan cuma pada motong doang nih. Usahain harus ikutan kurban. Ya, sunnah, tapi kalau menurut Hanafiyah, kalau kita nggak kerjain bisa terhalang dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Sunnatu ainin ya, sunnahnya sifatnya individual. Tapi kalangan Syafi'iyah berpendapat kalau ada satu keluarga bapaknya korban, maka yang lain udah gugur kesunahannya. Tapi pahalanya tetap buat si bapak gitu. Terus bagaimana kaitan dengan hadis Nabi pernah menyembelih seekor domba buat umatnya bahkan? Di kitab-kitab fikih Syafi'iyah dijelaskan itu khususiat cuma Nabi yang bisa begitu. Cuma Nabi yang bisa begitu. Karena ittifaq ulama di beberapa kitab syarah hadis, saya lihat di kitab-kitab fikih mazhab yang lain pun saya lihat ittifaq ulama satu kambing satu nama. Terus sapi atau onta itu 7 nama.
Tapi ada beberapa pendapat ulama onta itu bisa 10 di Mizanul Kubro. Kitabnya di Cengkareng. Nah, jadi hukum asal udhiyah itu sunnah muakkadah. Nah, di kitab Fathul Qorib dikatakan wala tajibul udhiyatu illa bin nazari. Udhiyah tidak jadi wajib kecuali nazar. Bagaimana contoh nazar? Nih. Ai hakikotan au hukman. Yang dimaksud nazar itu nazar secara hakikat atau nazar secara hukum. Jadi nazar ada dua, ada nazar secara hakikat, ada nazar secara hukum. Ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Fal awwalu, maka contoh nazar hakikat kaqaulihi lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Contohnya yang nazar hakikat, saya punya kewajiban kepada Allah untuk berkurban dengan hewan ini. Nah, itu termasuk nazar hakikat. Bagaimana kalau ucapannya begini? Kalau tahun depan ada rezeki, kita kurban yuk gitu. Kalau tahun depan ada rezeki, saya mau kurban. Itu termasuk nazar hakiki atau nazar hukmi itu. Tapi kalau yang jelas di sini dicontohin nazar hakiki itu lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Saya punya kewajiban kepada Allah buat menyembelih hewan ini, buat berkorban dengan hewan ini. Kalau nazar hukmi contohnya kaqaulihi ja'altu hadhihi udhiyatan. Saya jadikan ini sebagai kurban. Nah, ini yang masalah kita. Fal ja'lu bimanzilatin nazari bal mata qala hadhihi udhiyatun sorot wajibatan. Nah, kalimat ja'altu atau fi'il dengan masdar ja'al itu artinya menjadikan atau membuat, itu menempati nazar. Bahkan kapan-kapan ada orang mengatakan ini korban, maka itu wajib. Misalkan kita lagi nenteng kambing, terus ditanya, kambing buat apa tuh bang? Buat korban. Nah, itu bisa jadi korbannya wajib karena itu nazar tapi secara hukum. Nah, kalau sudah kurban itu jadi nazar berarti kurbannya wajib. Kalau kurbannya wajib, yahrumu alaihimul aklu minha. Dan haram di atas mereka, artinya para pengurban, untuk makan dari hewan kurban itu. Karena hewan kurbannya sudah dinazari, dan hewan kurban yang dinazari hukumnya wajib. Wala yuqbalu qauluhum aradna tatawwu'a wala yuqbalu qauluhum aradna tatawwu'a biha khilafan li ba'dihim. Bahkan ucapan kalau ada orang bilang saya pengen ngerjain korban sunnah, itu nggak diterima. Kita mau kambing, terus ditanya sama orang, bang, kambing buat apa itu? Buat korban sunnah. Itu tetap jatuhnya nazar dan tetap jadi wajib. Tapi di sini dibilang khilafan li ba'dihim. Sebagian ulama ada yang menganggap kalau kita bilang begitu kagak jadi nazar, karena kita embel-embelin pakai sunnah. Saya mau korban sunnah pakai ini itu. Wa qala Asyibra Malisi la yab'udu iktifaru dzalika lil awami wa huwa qaribun lakin fal jawabul mukhallisu min dzalika yaqul al mas'ul nuridu an nazbahaha yaumal id. Na'am la tajibu biqaulihi waqta zabhiha Allahumma hadhihi udhiyati. Jadi bagaimana caranya ketika orang nanya? Jawabnya apa? Buat dipotong di hari Id. Bang, kita beli kambing, terus ditanya, bang, kambing buat apa nih tuh? Buat dipotong besok di hari Id. Jadi sunnah muakkadah, kagak jadi nazar dan tidak jadi kurban wajib. Kalau nazar mut'ah, Nazar mut'ah yang saya pernah dengar pas pada waktunya ini nazar nih, udah menunjukkan akan melaksanakan buat rezeki. Pas pada waktunya ada dua keperluan. Akhirnya kalau nazarnya, maka keperluan ini belum. Iya. Nanti kita bahas tuh. Ya, nanti kita bahas. Bagaimana kalimat yang sifatnya ta'liq? Itu kan ta'liq. Karena dikaitin kan. Nazar mu'allaq sebutannya. Dikaitin sama
kalau ada rezeki. Gitu. Dikaitin kalau ada rezeki. Kita bahas nanti, itu termasuk nazar atau bukan? Jadi kita ambil kesimpulan dulu nih ya. Wah, ketika kita ucapin saya beli kambing nazar, saya beli kambing buat kurban, itu bisa jadi nazar hukmi. Dan kurbannya berarti wajib. Atau kita nenteng kambing terus ditanya, buat apa bang? Buat kurban. Itu juga bisa jadi wajib. Nazarnya nazar hukmi. Maka kalau ditanya, kambing buat apa bang? Buat dipotong. Baru insya Allah nggak jadi nazar. Baru boleh dimakan. Kalau udah nazar nggak boleh dimakan, karena kurbannya kurban wajib. Bagaimana kalau ketika kita motong nih, kita motong korban kita sendiri, terus kita kan baca tuh, Allahumma hadza minka, Allah, atau Allahumma hadhihi udhiyati. Ketika kita motong, itu juga tidak termasuk nazar. Kenapa? Karena itu ucapan ketika motong. Wala yushtaratu fil muayyanati ibtida'un bin nazari. Tar dulu. Wala yushtaratu fil muayyanati ibtida'an bin nazari niyatun bi khilafil mutatawwi'i biha. Wal wajibatu bil ja'li aw bit ta'yini amma fi dhimmati fayushtaratu laha niyatun inda dzabhi aw inda ta'yini lima yudhha bihi kan niyati fi zakati. Dan tidak disyaratkan pada muayyanah ketika memulai dengan nazar satu niat. Berbeda dengan yang kurban sifatnya mutatawwi'. Enggak kita tentukan. Kalau muayyanah yang kita tentukan. Dan yang wajib dengan sebab bil ja'li atau bit ta'yin. Nah, jadi jangan sampai itu tadi kita jadikan ja'al tuha udhiyatan atau ja'al tuhadhihi udhiyatan. Itu termasuk kurban wajib dengan sebab bil ja'li. Kalau bit ta'yini tadi, ini saya tentuin buat korban gitu. Atau lillahi alayya an udhi bihadihi. Bahkan di beberapa kitab fikih lain, misalkan nih kita ngucapin itu walaupun sholat id belum selesai, itu ada fatwa yang mengatakan wajib dipotong saat itu juga, karena sudah masuk waktu kebolehan nyembelih. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, waktu kebolehan nyembelih itu asalnya adalah terbitnya fajar. Terbitnya fajar sodik. Berarti dari subuh sebetulnya udah motong, udah boleh. Cuman waktu yang paling baiknya adalah setelah sholat Idul Adha. Walaupun di kampung kita kagak ngadain sholat Idul Adha. Atau di mazhab Imam Malik ada lagi, ukurannya orang udah kelar sholat Id baru boleh motong. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i di Minhajut Thalibin kalau nggak salah, karangan Imam An-Nawawi, itu dibilang dari setelah terbit fajar udah boleh motong. Cuman kita ya kagak umum ya, karena apalagi ada hadis yang menerangkan kalau dipotong sebelum sholat kagak sah, disuruh ulang. Itu pernah saya jelasin pertemuan sebelumnya, itu ada sahabat motong kambing sebelum Nabi sholat Id. Pas Nabi sholat Id udah tahu, wah itu dipotong emang itu, iya, ulang lagi dah. Kagak jadi. Nah, maksudnya motong kambing baru, bukan kambing yang mati dipotong lagi. Kagak jadi, korbannya nggak sah, karena dipotongnya sebelum sholat Id. Makanya dari situ qaul yang masyhur dan jumhur setelah sholat Id. Setelah sholat Id, walaupun kampung itu nggak ngadain sholat Id, atau batasan ukuran waktu orang-orang kira-kira selesai ngerjain sholat Id. Katakanlah sholat Id selesai jam 8 di kampung, setengah 8 di kampung kita kagak ngadain sholat Id. Jadi tapi setengah 8 kita udah boleh motong. Tapi kayak ada tiap tahun motong 1 hari sebelum itu kan bukan korban. Itu bukan korban. Sedekah biasa.
Apa itu? Nah, bagaimana kalau ada orang ngorban tapi nggak motong sendiri? Nah, diserahin. Nih kita jelasin dulu nih, bagaimana kalau korban itu korban udah wajib. Fayushtaratulaha niyatun inda dzabhi au inda ta'yini lima yudhha bihi kan niyati fi zakati walahu tafiduha li muslimin mumayyizin wa ilam yuwakilhu fi dzabhi walau wukila fi dzabhi kafat niyatuhu an niyatil wakili bal law lam ya'lamil wakilu annaha mudahhin lam yadurra. Jadi kalau korbannya korban wajib, cukup niatnya ketika kita udah serahin ke penyembelih. Kalau korbannya diwakilin, motongnya diwakilin. Di beberapa kitab lain saya baca wajib disebutin ketika nyerahin ke panitia. Misalkan saya korban, tapi udah terlanjur jadi nazar, berarti kan korbannya wajib. Nah itu ketika ngasih ke panitia harus saya sebutin, saya menyerahkan korban wajib saya kepada panitia, harus begitu. Kalau udah diserahin begitu ke panitia, wakil berarti panitia statusnya, maka ketika nyembelih wakilnya sah walaupun tidak menyebutkan itu korban wajib. Yang penting si pengurbannya sudah serah terima dengan menyebutkan, ya ijab kabul sama panitia dan menyebutkan di situ takyin bahwa ini korbannya korban wajib. Nah, dia tidak boleh makan sedikit pun, walaupun ada satu kaul yang mengatakan boleh, tapi cuma satu suapan. Ya, ada satu kaul yang mengatakan boleh, tapi cuma satu suapan. Cuma kaul yang masyhur ya harumu aklu, nggak boleh makan sama sekali. Ini pisau stainless. Nih di sini. Nih ada lagi. Waman nadhara udhiyatan muayyanatan ka an qala lillahi alayya an udhiya bihadhihi wa fi ma'nahu ja'altu hadhihi udhiyatan au ja'altu hadhihi nadhara udhiyatin fi zimmatihi ka an qala lillahi alayya an udhiyatu summa ayyanaha lazimahu zabhuha fi waqtiha wafa'an bi muqtada maltazamahu. Walau kharajal waktu lazimahu dzafuha qada'an kama naqalahu Ruyani anil ashab. Jadi kalau ada orang yang udah nazar kemudian sampai lewat waktu belum dikurbanin juga tuh kambing, maka harus diqada. Boleh di luar Idul Adha kodonya. Iya. Di beberapa kitab lain saya baca lagi diserahkan kambingnya kepada fakir miskin. Jadi nggak boleh kambingnya bentuk duit. Misalkan kita nazar ada nampan minta aja dalam. Tok aja. Lagi syuting nanya mulu. Jadi kagak serius dah sih, nggak pas pakai aja dah. Nazar kurban. Jadi boleh di luar kurban. Kodoknya. Kalau udah kelewatan.
Kalau di beberapa kitab lain saya baca juga, katakanlah setelah selesai hari tasyrik gitu ya. Nah itu tadi kodoknya nyerahin kambing hidup ke fakir miskin. Nggak boleh nggak nyerahinnya duit. Misalkan seharga kambingnya 3,5 juta kita kasih gitu ke masyarakat, nggak boleh. Harus pakai kambing juga. Karena dia dia nazarnya nazar muayyana. Tadi dijelasin saya berkorban dengan kambing ini. Atau saya berkorban dengan korban jenis kambing. Nah berarti itu harus kambing, harus wujud kambing, nggak boleh bentuknya duit. Itu. Nah ini juga perlu diperhatikan bagi teman-teman juleha, karena kan kadang-kadang juleha itu bukan bagian dari panitia masjid, tapi wakil dari panitia masjid untuk eksekusikan begitu ya. Jadi ada 3 tahapan sigotnya. Yang pertama dari pengurban kepada pihak panitia masjid, dari panitia kepada penyembelih. Jadi kita wakil dari muwakkalnya wakil dari muwakkal alaih kalau nggak salah. Muwakkil alaih. Muwakkal alaih. Iya, jadi kita itu dari pengurban kepada panitia harus ada sigot jelas. Iya, misalkan saya serahkan kurban ini kepada, saya wakilkan panitia masjid A untuk mengurus kurban saya. Nah, dari panitia kurban kepada penyembelih pun ada akad. Saya wakilkan saudara, misalkan saya Hamidi untuk menyembelih kurban dari si Anu. Kalau untuk semua kurbannya ada gimana? Ya, dikumpulin aja dengan data yang tertera begitu. Itu harus jelas sigotnya. Dengan daftar yang tercatat di kertas ini. Kalau mau disebutin satu-satu lebih bagus lagi. Dari kambing dari untuk si Anu, iya. Nanti kan kertasnya dipegang ke kita tuh. Itu untuk lebih hati-hati. Bagaimana kalau orang akekah tapi dipotongnya di waktu kurban? Nah, ini kemarin sempat jadi polemik di beberapa komentar grup FB Juleha. Jadi kesimpulannya, dalam kitab ini juga Al-Bajuri, terus dalam kitab-kitab fikih yang lain dijelaskan ada 2 pendapat bagaimana kalau akikah sama kurban bareng. Ibnu Hajar, saya nggak tahu ini Ibnu Hajar Al-Haytami atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi biasanya kalau fikih itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau salah satu muhakkik mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan tidak sah kecuali salah satunya. Kita mau niatin akikah apa kurban. Yang kedua menurut Imam Ar-Romli, saya juga nggak tahu ini Ar-Romli As-Saghir apa Ar-Romli Al-Kabir. Jadi ada 2 Ar-Romli dalam mazhab Syafi'i, ada Ar-Romli Kabir, ada Ar-Romli As-Saghir. Menurut Imam Ar-Romli sah dua-duanya, karena dua-duanya sama-sama kerjaan sunnah. Cuma nanti ada ikhtilaf lagi, wajib disebutin niat dua-duanya apa salah satunya doang gitu. Nah, di Fathul Bari ada syarahnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang kalau ada orang akekah belum akekah, kemudian dia korban, motong kambing di hari Idul Adha, maka kesunahan akekahnya udah gugur. Kesunahan akekahnya gugur. Tapi niatnya tetap akekah. Niatnya boleh niat kurban. Oh, boleh kurban. Boleh niat kurban. Kesunahan akekahnya udah gugur. Satu kali kerja. Terus kan kambingnya cuma 1, boleh nggak? Dalam beberapa kaul dikatakan boleh akekah dengan 1 ekor kambing. Jadi misalkan kita nggak punya duit nih sekarang, punya anak laki, terus 1 dulu, itu sebenarnya udah gugur kesunahan akekah 1 ekor. Terus 1 ekor lagi mana? 1 ekor lagi udah jatuhnya sedekah, udah bukan akekah karena udah bayar nih 1, walaupun cuma 1 ekor. Karena di hadisnya Rasulullah pernah nyembelihin buat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain 1 ekor 1 ekor. Rasulullah mengakekahkan Sayyidina Hasan dan Husain dengan 2 ekor kambing, berarti 1 orang 1 ekor. Ya tapi kan yang dipilihin sama Rasulullah, ya bisa harga kambing bisa harga sapi 1 kali. Iya, nah itu memang itu di kitab-kitab Melayu dijelasin tuh. Terutama Habib Utsman bin Aqil bin Yahya di kitabnya Isadul Anam di Perukunan Melayu juga. Bagaimana cara memilih kambing akekah? Kambing akekah itu cari yang putih warnanya, tanduknya bagus, badannya gemuk, tidak punya cacat. Sampai segitunya gitu. Padahal akekah cuma kerjaan sunnah. Tapi lebih spesifik lagi nyari kambingnya sampai yang begitu. Itu ya, jadi untuk masalah sigot, saya pikir udah jelas.
Dan buat teman-teman dunia maya yang mau berkurban nanti, jangan sampai keluar kalimat saya mau menjadikan ini kurban, karena bisa jadi nazar dan bisa jadi kurbannya jatuhnya kurban wajib. Kurban wajib itu haram dimakan oleh si pengurban walaupun sedikit. Ada kaul yang membolehkan, tapi kaulnya tidak masyhur ya, syadz biasanya kalau yang tidak masyhur begitu. Tapi kalau yang Cuma kalau tadi dibilang haram bagi pengurban, sedangkan hak pengurban itu kan kalau korbannya korban sunnah, pengurban boleh dapat sepertiga hewan yang dia kurbankan kalau kurbannya kurban sunnah. Kalau kurbannya kurban wajib, haram. Harus disekain semuanya. jelaskan kan kepada pengurban. Ya. Sunnah wajib. Nah, Bapak pernah nazar nggak? Ditanya begitu. Kalau saya nggak pernah, saya kayaknya nggak pernah nazar, Pak. Berarti kurbannya kurban sunnah. Jelas. Iya. Jadi ada lagi beberapa daerah yang mensiasati begini. Untuk pengurban, kan biasanya dapat itu di bagian dari masjid. Tapi bukan hewan kurban dia. Di switch, ditukar, disilang. Itu bagaimana? Itu namanya helah. Tapi saya belum pernah dapat paha sapi. Belum pernah. Atau kambing dan Tetap kambing diantaranya. Walaupun ngorbannya sapi. korbannya kambing. Ya pantas. Ngorbannya kambing, minta pahanya paha sapi. Kumaha ya panitia? Kalau umpamanya nih, Ya. saya niat nih ya, untuk gitu ya. Iya. Tapi kan tanpa pengetahuan orang tua, saya udah niat nih, biar kita hewan untuk kurban Swiss orang tua kita. Nah begitu itu apakah sudah masuk dalam Nazar. nazar atau belum? Kalau belum diucapin belum? Kalau baru niat, enggak apa-apa. Kita kan juga berunding kan sama istri gitu. Kita kalau umpamanya bisa nih dan dia gitu. Nah, ini kan nanti ada kaitannya tuh sama pertanyaan Imam. Bagaimana kurban yang ada ta'liknya? Contohnya begini, kalau ada rezeki, saya kayaknya tahun depan mau ngorbanin buat ibu, kan begitu. Berunding itu sama istri. Tapi di situ ada kaitan, ada ta'lik namanya. Ta'lik itu ada embel-embel. Kalau ada rezeki, maka banyak ulama yang mengatakan kalau itu nggak masuk nazar, karena masih ada embel-embel kalau ada rezeki. Kalau rezekinya cukup, Dengan insya Allah nanti kalau umpamanya ada kayak berarti sama. sama ya. Atau nabung kurban. Wajib tuh ya. Nabung kurban, kita ngadain tabungan kurban, nazar apa bukan tuh? Maksudnya wajib. Ulama mengatakan itu bukan nazar, jadi tidak kurban wajib, enggak, tetap kurban sunnah. Karena itu tidak termasuk nazar. Nah nanti nazar hukmi ini panjang lagi penjabarannya. Bahkan di kitab Mizanul Kubro, setelah bagian bab udhiyah itu langsung bab nazar masuknya. Karena bahas itu tadi. Ada tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bisa jatuhnya nazar dan menyebabkan kurbannya jadi kurban wajib. Gitu. Kalau patungan sapi tidak termasuk korban. Kalau patungan sapi, patungannya berapa orang? Kalau 7 orang masih masuk. Tapi kalau lebih dari 7 orang nggak bisa. Harus 7, maksimal 7. Sapi maksimal 7. Nah, apalagi? Satu PT. Saya pernah nyembelih sapi isinya 5 nama PT. Nama PT semua. Kagak bisa. Nggak bisa jatuh. Karena harus tertentu orangnya, siapa yang 7 orang itu tuh. Kecuali PT menentukan buat atas nama si ini. Itu jadi sedekah dari PT buat karyawan, dan hukum korbannya di karyawan tetap jadi korban. Sama kayak kita berangkat haji dari undian. Termasuknya mampu apa nggak mampu itu. Kita haji, tapi dapat hadiah. Karena dapat hadiah, saat itu digolongkan mampu. Karena ada yang berangkatin, ya dimampukan bahasanya lah. Kalau bahasa kitanya.